Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kepada saya pada mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Di video kali ini juga akan membahas mengenai memahami akad produk bank syariah, yakni ijarah, dengan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut seputar ijarah. Oke, pertanyaan yang pertama itu bagaimana pengertian dan juga konsep ijarah dalam perbankan syariah? Oke, ijarah itu adalah akad sewa menyewa dalam perbankan syariah, yang dimana bank itu sebagai pemilik aset dan menyewakan suatu barang ataupun jasa kepada nasabah, yakni penyewa, dengan jangka waktu tertentu. Kemudian dalam konteks perbankan syariah, ijarah dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan tanpa dia melibatkan unsur riba, yakni tanpa adanya bunga. Karena seperti yang kita tahu, perbankan syariah itu berfokus pada pemanfaatan jasa atau barang, bukan semata-mata hanya untuk bukan peminjaman uang. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua itu, bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi ijarah dalam perbankan syariah, terutama dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor. Oke, mekanisme umum pada transaksi ijarah untuk pembiayaan bermotor, untuk pembiayaan kendaraan bermotor, yakni nasabah harus mengajukan yang namanya permohonan pembiayaan akad. Yang kedua itu bank setelah nasabah mengajukan permohonan, nanti bank akan membeli kendaraan yang sesuai diinginkan oleh nasabah ataupun penyewa. Kemudian bank akan menyewakan kendaraan tersebut kepada nasabah melalui akad ijarah. Jadi setelah dibeli, bank akan melakukan penyewaan kendaraan itu kepada calon nasabah dengan akad ijarah. Setelah itu, setelah kendaraannya ada, nanti nasabah tersebut akan membayar kepada bank dalam jangka membayar sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan. Oke, pertanyaan yang ketiga itu, apa keunggulan dan kelemahan penggunaan konsep ijarah dalam pembiayaan kendaraan bermotor dibandingkan dengan metode pembiayaan konvensional? Oke, keunggulan pada prinsip syariah itu transparansi dalam biaya sewa, nasabah tidak menanggung penyusutan nilai aset selama masa sewa. Kemudian ketetapan kepemilikan tetap di tangan bank sehingga risiko ditanggung bersama. Adapun kelemahannya yaitu tidak semua aset bisa dibeli sewa secara fleksibel. Mungkin ada juga keterbatasan akses atas aset selama masa sewa. Kemudian proses administrasinya juga bisa lebih kompleks dan juga kepemilikan aset tetap di bank sampai seluruh akad selesai. Dan juga yang bisa menjadi kendala bagi nasabah. Pertanyaan yang keempat itu, bagaimana bank dapat mengelola risiko-risiko yang terjadi terkait dengan transaksi ijarah, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam hal ini, perbankan syariah dapat mengelola risiko tersebut dengan beberapa cara. Salah satunya itu perbankan syariah harus lebih seleksi dalam memilih nasabah, khususnya yang akan menjadi penyewa dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam hal ini harus dilakukan yang namanya seleksi yang sangat ketat agar dapat menghindari nasabah gagal bayar.
Kedua, harus adanya asuransi syariah takaful untuk melindungi aset selama masa menyewa. Yang ketiga itu menyusut akad yang jelas dan juga rinci untuk menghindari adanya sengketa. Yang keempat itu melakukan evaluasi dan juga monitoring terhadap kondisi kendaraan dan juga penggunaan oleh nasabah, menyediakan opsi pengembalian jika terjadi wan prestasi. Pertanyaan yang kelima, apa tanggung jawab etis yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam melaksanakan transaksi ijarah, terutama dalam konteks memastikan keseimbangan antara keuntungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oke, tanggung jawab etis bank itu meliputi yakni menjaga prinsip keadilan dan juga transparansi baik nasabah maupun pihak ketiga. Yang kedua itu menghindari eksploitasi ataupun penetapan biaya sewa yang tidak wajar. Kemudian mengedepankan maslahat atau manfaat bagi nasabah, bukan semata-mata untuk keuntungan bank. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait hak dan kewajiban nasabah, dan juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Oke, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.